Hadirin dimohon untuk berdiri. Selamat datang kami sampaikan kepada Ibu Kornil Distikpura Kecamatan Pandeglang, Ibu Pengawas SD, Bapak Penilik, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Pandeglang, dan peserta Inobel. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Halil SPD. Kepadanya disilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allah bersyadat bidin wa dunya wal akhirah wa ba'dasul ajaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qalbal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin ala tasaqadil maut basadan dunya misal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna. Rabbana wa la tahmilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ninong Sopwana SPD MPD selaku Kormin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pandeglang. Yang kami hormati Ibu Pengawas dan Bapak Penilik. Yang kami hormati Ketua PGRI Cabang Kecamatan Pandeglang. Yang kami hormati Ketua Kuaran Pandeglang. Yang kami hormati pengurus PSB Kecamatan Pandeglang. Yang kami hormati pengurus K3S Kecamatan Pandeglang, Kepala Sekolah se-Kecamatan Pandeglang yang kami hormati, Bapak Ibu beserta Inobel, Kormin Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Pandeglang tahun 2023 yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini
dengan ridho dan izin Allah Subhanahu wa taala, rangkaian lomba multi lomba Kecamatan Pandeglang, dan ini adalah kegiatan terakhir. Insya Allah lomba inovasi pembelajaran guru-guru Kecamatan Pandeglang dengan ini kita mulai dan kita saksikan bersama untuk melihat kemajuan-kemajuan guru-guru Kecamatan Pandeglang. Adapun yang melatar belakangi kegiatan ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengembangkan potensi guru-guru agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dasar hukum. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024. Adapun tujuan kegiatan Lomba Inovasi Pembelajaran Guru tingkat Kecamatan Pandeglang tahun 2023 adalah 1. Memotivasi guru untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran. 2. Memotivasi guru dalam berkarir melalui karya inovasi pembelajaran. 3. Menghasilkan karya inovasi pembelajaran yang dapat diimplementasikan. 4. Mendesimulasikan hasil inovasi pembelajaran kepada teman sejawat. 5. Mempublikasikan hasil karya inovasi pembelajaran melalui kegiatan KKG. Dan 6. Memberikan penghargaan kepada guru-guru Kecamatan Pandeglang yang berinovasi. Adapun tema dalam lomba hari ini adalah Guru Mulia Karena Karyanya. Sasaran untuk meningkatkan kualitas guru-guru di lingkungan Korwil Dinas Pendidikan dan Kepemudaan Olahraga Kecamatan Pandeglang. Waktu dan tempat: Sabtu 3 Juni 2023 bertempat di SD Negeri Pandeglang 4. Nama mata lomba: Lomba Inovasi Guru tahun 2023. Jumlah peserta yang mengikuti lomba, alhamdulillah ini adalah sejumlah 25 orang. SD yang tidak mengikut sertakan ada 3 sekolah. 1. SD Pandeglang 14. 2. SD Kabayan 4 dan SD Kalanganyar 3. Kegiatan inovasi pembelajaran ini dibiayai sepenuhnya oleh BOS tahun anggaran 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Ibu Korwin bisa membuka acara ini. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ketua PGRI. Kepunten serat mah telat Pak. Masih di panitia. Ya, enggak mungkin. Aduh, enakan libur jadi. Atur nuhun Pak Ketua. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah disampaikan banyak oleh Ketua PSB, mulai dari latar belakang, tujuan dan lain-lain. Saya tidak akan menjelaskan itu. Hanya yang pertama, kami mengapresiasi kepada PSB, juga kepada para peserta. Boleh saya apresiasi semuanya. Ibu Bapak yang saya hormati, agenda hari ini selain kita melaksanakan lomba Nobel, tapi nanti pukul 19 ya
Walaupun informasi ini sebenarnya udah lama, tapi mengingatkan kembali Ibu Bapak nanti setelah maghrib atau setelah isya lah, ditunggu di alun-alun. Kalau perlu kita ngampar bawa sama, ya. Karena saya sudah diminta data oleh panitia, minimal kita ya lebih bagusnya bawa keluarga. Karena siapa yang akan memeliharakan kalau bukan kita sendiri. Kemudian mohon doanya, kami juga nanti pukul 00 akan berangkat ke Jakarta membawa grup Rampak Bedug IJTKI dalam rangka memperingati HUT IJTKI ke-72 di Monas, Jakarta. Ya. Terima kasih Bu Haji Nandi ini yang setiap hari direpotkan kami latihan di sini, ya, dengan Pak Opi, pesertanya adalah para pengurus IJTKI. Harapannya Bu Haji Nandi dan teman-teman ikut semua berangkat pukul 00 setelah dengar ceramah. Karena kami harus masuk area pukul 2 paling lambat karena akan ada presiden, ya, Pak Menteri steril mulai pukul 2. Jadi kami mohon doanya mudah-mudahan selamat, sukses ya. Karena IJTK ini digelar secara nasional di Monas, Jakarta, akan diwakili oleh seluruh Indonesia, tetapi yang dipinta gelar seninya adalah cuma 3 provinsi. Yang pertama adalah Jawa Barat, yang kedua DKI, yang ketiga Banten. Boleh apresiasi lagi untuk Banten. Dan Banten jatuh ke Pandeglang karena mereka maunya bedug, ya. Bedug itu memang khasnya Pandeglang. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan terbaik walaupun sudah mulai melar, tapi luar biasa mereka. Saya melihat kali di status ya, seperti apa goyang-goyang ibu-ibu ya, yang saya juga kaget nih anak buah Pak Kiki ya. Nah, jadi ke depan kita memang harus punya grup khusus ya, bahkan harus dijadikan muatan lokal ya, karena itu khas kita. Ibu Bapak, kami juga baru pulang dari Yogyakarta ya, studi banding PKG luar biasa ini Bu, mereka biayanya adalah mandiri ya. Saya juga ikut karena Pak Penilik ada tugas tidak bisa ikut, Bu Pengawas juga ada tugas. Jadi saya dengan Neng Dema dibawa oleh PKG ya di Yogyakarta, agendanya ada studi banding ke TK Batik ya. Salam Pak Kiki dari Kepala Sekolah TK Batik ya. Alhamdulillah kami disambut Bu di sana. Untuk itu harapan kami kapan kita SD masa kita kalah setar oleh TK, karena luar biasa banyak ilmu yang belum kita punya. Saya sempat terharu ketika lihat di TK Batik itu. Yang pertama, jumlah gurunya di sana kurang lebih 30 orang, tidak ada yang PNS. Itu yang saya bangga. Tapi luar biasa itu disiplin kerjanya. Padahal mereka non PNS. Itu yang harus kita tiru ya. Kita yang PNS kadang-kadang leha-leha ya. Kemudian kami masuk ke kelas. Itu anak kecil, Bu, saya masuk ke kelas A. Seusia cucu saya lah 4. Ketika mereka mau lewat ke temannya sambil bungkuk, mohon izin, itu spontan, tidak ada gurunya, saya ngintip dari jendela. Lewat ke temennya, lewat mohon izin, malah dia berusaha ke belakang. Itu karakter benar-benar. Dan gurunya setiap mau bicara apapun dia manggilnya Jawa tuh apa namanya, Mbak Resti, boleh duduk enggak? Ngenah kan hati. Baik, mana diuk orang gitu ya. Mas, dengar Mas, saya jadi Mas, boleh duduk di sebelah sana enggak? Jadi guru itu sebelum memberikan pelajaran dengan ramahnya menyapa mereka ya. Kalau yang lain yang hampir mirip-mirip, tapi ketika pembelajaran, dan yang saya bangga lagi, mereka itu setiap pagi orang dia kakarek-karek, mereka sudah hafalan juga, itu luar biasa, udah mulai dari TK Bu ya. Dan saya sampaikan tuh bahwa tidak boleh belajar baca, mereka udah masih ternyata di sana ya. Biarlah Bu aturan, tinggal aturan, karena kalau keluar dari sini nggak bisa baca, dianggap nol kami atau gurunya. Untuk itu kita kalau aturan ya ikuti, tapi apa yang kita lakukan di kelas itu adalah teknis kita. Mengapa dia cuma dites baca, jangan teknis ya, karena di endingnya tetap aja ketika masuk SD, kalaupun ada larangan itu mungkin bisa macam keberhasil tapi TK itu kan ngajarna juga ya. Artinya mari kita sikapi dengan bijak peraturan itu, tidak boleh tidak kaku ya Pak. Jadi kita sudah disebut guru profesional, tidak kaku. Apa yang memang bermanfaat bagi siswa kita, tapi juga tidak melanggar koridor. Kemudian yang tidak kalah penting, Ibu Bapak, kami atas nama Pembina, luar biasa Bu Ketua, ini program mohon maaf sempat terpending beberapa kali. Bukan kami tidak mengindahkan karena memang kegiatannya sangat padat ya, tapi alhamdulillah masih bisa dilaksanakan. Intinya saya ketika mau dilaksanakan, panitia
sayanya lupa ada jadwal pending lagi. Nelpon lagi Bu Haji Nani, ada jadwal pending lagi. Kalau tidak dilaksanakan ke depannya mungkin akan kecewa ibu-ibu ya. Kemudian emang kemarin ada aturan bahwa H-3 harusnya itu udah nyampe ke kami, tapi kami maklum karena lagi sibuk, lagi libur, tidak apa-apa. Hari ini juga kami siap melihat karya ibu bapak yang luar biasa. Inti dari kegiatan ini tadi sudah disampaikan, hanya intinya dari kami ini adalah sebagai ajang evaluasi. Ulang-ulang ditahan gudang bayi lomba. Oh iya lomba, orang sampai lomba gitu ya. Maksudnya emang ingin jadi juara manusiawi ya, tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah pengalaman guru yang terbaik. Kalau sudah tampil kita ente kemarin kurang lagi itu panjang atau ngomong kieu, bangun kieu. Silakan nanti setelah itu ingin maju lagi. Jika ditanya merasa tidak puas, karena kalau puas kita akan berhenti belajar. Ya, Bu ya. Kalau kita puas kita akan berhenti belajar. Jadi ketika tidak puas kita terus belajar menggali. Ilmu itu semakin digali semakin dalam ternyata. Semakin merasa kecil Bu. Saya ketika bergaul dengan orang hebat, asal ke air nanonan gitu ya. Untuk di sini ada partner kerja yang luar biasa ya. Pak Kiki ini yang memang tidak pernah mengenal lelah, ya, baik untuk kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional. Kita doakan semoga sehat. Pengawas juga, Pak Ketua Cabang, Pak ini semuanya. Dan doakan rekan kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, baik guru, kepala sekolah, semua warga Pandeglang mudah-mudahan diberi kesehatan, panjang umur dan menjadi haji yang mabrur. Itu saja Ibu Bapak yang dapat sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Perlombaan inovasi pembelajaran guru sekolah dasar tingkat kecamatan Pandeglang tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Yang sudah dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada Bapak Ketua PGRI Cabang Pandeglang, Bapak Ruli MPD, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya datang terlambat Bapak Ibu karena undangan ini biasanya barusan Ibu Kormin di WA gitu. Mohon maaf tadi di sekolah dulu. Tidak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu. Saya selaku Ketua PGRI Cabang Pandeglang mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras sehingga bisa mengadakan kegiatan ini. Betul seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Kormin bahwa kita jangan hanya bisa memerintahkan atau menyuruh anak untuk berlomba, tapi ketika ada lomba gurunya pun tidak siap. Ini yang salah. Jadi kita bisa memberikan contoh kepada anak kita bahwa kita pun sebagai guru, walaupun sudah usianya sudah lanjut, tetap mau ikut berlomba. Adapun masalah menang atau tidak itu relatif. Yang penting kita sudah mencoba. Apalagi dengan adanya lomba ini, saya yakin Bapak Ibu yang ikuti itu mau tidak mau, suka tidak suka akan mulai belajar lagi. Apa yang akan harus ditampilkan, apa yang harus dipersiapkan. Itulah kunci dari guru. Kenapa? Guru itu harus mau belajar. Ketika kita tidak mau belajar dengan berbagai alasan, faktor usia, faktor kemampuan menguasai IT dan sebagainya, maka tamatlah karir kita sebagai guru. Kita tidak akan bisa jadi guru yang baik kalau kita sudah berhenti belajar. Untuk itu, ya, di tingkat nasional pun nanti ada itu ya. Jadi kita berharap ke depan perlombaan ini semua sekolah ikut Bu. Ada 3 yang Ya. belum nanti. Nah kita harap di tahun depan yang belum itu harus ikut ya, karena saya yakin di setiap sekolah itu pasti ada guru dan pasti ada mempunyai potensi. Tinggal oleh kepala sekolahnya didorong supaya mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan berkah buat kita semua. Itu saja barangkali Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua PGRI Cabang Pandeglang yang sudah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya, penjelasan teknis lomba Nobel yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiki Budiana MPD. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua PGRI yang saya hormati, rekan kerja saya, Bu Kormin, Bu Pengawas, rekan-rekan kepala sekolah dan peserta semua yang saya banggakan. Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah, ternyata pesertanya luar biasa, banyak sekali
Saya lihat kayak ujian skripsi, tesis itu, tebel-tebel banget. Saya mengapresiasi itu luar biasa. Bayangan saya hanya selembar gitu. Itu merupakan sebuah progres yang bagus. Kalau kau guru hebat bilang hore. Lebih keras. Keras lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita. Terima kasih Ibu dan teman-teman semua yang saya banggakan. Rangkaian ini sudah dilakukan mungkin oleh Ibu dari di rumah, di sekolah untuk menyusun makalah ini atau laporan praktek baik ini. Saya hanya memberikan stimulasi begini. Kegiatan ini adalah sebuah awal yang baik untuk Ibu karena mungkin nanti PGRI ada lombanya juga tingkat nasional. Nah, kami di Kemendikbud biasanya suka melakukan kegiatan dalam rangka HGN Hari Guru Nasional yang kemarin temanya adalah pembelajaran berdiferensiasi sebagai guru inspiratif. Nah, mungkin tahun ini Pak Panitia K3S, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua, kita coba bulan Agustus dan September itu biasanya keluar informasi. Cuma saya menambahkan satu, Ibu dan teman-teman harus punya akun belajar ID. Karena modalnya itu saya pikir teman-teman sudah punya semua. Kemudian kedua, lombanya sekarang yang seperti tahun kemarin tidak hanya dalam bentuk makalah, tapi karena berbagi praktek baik, Ibu harus membuat video. Videonya 5-10 menit di-upload di PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah itu nanti dipilih oleh panitia, dipanggil ke pusat. Biasanya diambil 20 besar se-Indonesia. Dipanggil presentasi. Nah, nanti muncul juaranya. Itu yang saya alami, alhamdulillah 2021, 2023 saya juara terus gitu ya. Nah, jadi saya ingin melalui Bu Nani, Pak Munjirin, yuk setelah selesai ini semuanya jangan juara aja, semuanya kita coba bikin videonya. Ya, bikin videonya. Dulu saya minta Bu Kormi, Bu Pengawas suruh berpose ya, Bu cerita apa, kita bikin videonya seperti. Jadi harus berbentuk video audio visual. Ya, di samping Ibu menyusun makalahnya, gitu ya. Nah, setelah itu nanti Ibu dipanggil, saya ulangi, dipanggil 20 besar untuk presentasi di pusat. Nggak banyak waktunya, paling 15 menit. Nah, nanti dari situ muncul siapa juara. Yang diambil kalau di sana 5 besar. Ini alhamdulillah 6 besar ya. Jadi saya ingin Pak Munjirin dan teman-teman dukung dengan dukungan kepala sekolah peserta ini atau yang dulu ikut nanti kita susun. Saya ingin pada saat HGM yang ngirim lomba dari Kecamatan Pandeglang gurunya banyak gitu. Ya, jadi nanti kelihatan, nanti Ibu dipanggil ya. Insya Allah semuanya bisa kita lakukan. Kalau masalah setting film video, kita minta tolong Pak Yedi mungkin ya, bagaimana view-nya, mengambilnya dari mana, angle-nya dari mana, sehingga videonya bisa dilihat baik gitu. Itu yang saya sampaikan sebagai simulasi. Kemudian yang untuk teknis, kita sepakat bertiga untuk menghindari subjektivitas. Jadi kita mau apa ya, mau digarap bareng-bareng. Tadinya kan dipisah-pisah ya, di bagian ini, di bagian ini, supaya lebih fair. Akhirnya bareng-bareng Ibu. Naskah bertiga. Untuk presentasi bertiga, karya juga jadi semuanya dilakukan bersama-sama oleh kami 3 juri baruli biar hasilnya adalah sebuah kesepakatan yang baik. Oleh karena itu mohon bersabar, Ibu mungkin agak lama waktunya ya, seminggu. Jadi Ibu dan teman-teman mungkin agak sampai sore kegiatan ini, mohon lebih intens, lebih kuat karena itu sebuah proses yang harus kita lakukan. Hanya itu saja ya Bu penyaji dan teman-teman semua. Sekali lagi saya katakan, kami lakukan penilaian secara bersama-sama, tidak kami bagi-bagi biar hasilnya utuh gitu ya. Saya nanti kan kalau saya suka sama Ibu kan nilainya besar misalnya, kan nggak fair ya. Tapi kalau barang-barang kan digabungkan angkanya kan akan lebih fair seperti itu. Tapi konsekuensinya Ibu dan teman-teman harus bersabar karena butuh waktu yang lebih. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Saya serahkan kembali kepada Pak Munjirin dan panitia yang lain. Kami tim juri siap melaksanakan kegiatan yang dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Diki yang sudah menyampaikan
Bagaimana teknik lomba Inobel ini akan dilakukan? Acara pembukaan kegiatan lomba Inobel telah selesai. Untuk itu, marilah kita bersama-sama bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk selanjutnya kepada panitia penyelenggara dipersilakan untuk memandu acara berikutnya. Saya atas nama acara mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti teknisnya itu dipanggil sesuai nomor undian tadi, dari mulai 1 sampai 25 terakhir ya. Ibu dan Bapak nanti presentasi sebanyak 10 menit, selama 10 menit. Apabila nanti lebih waktunya kami cut, kurang tidak apa-apa ya. Sebab nanti bisa menghemat waktu. Lebih cepat lebih baik kan? Iya. Sebab kalau sudah saya hitung tadi 15 menit tanpa jeda itu selesai jam 4 tanpa jeda. Belum dipotong, tambah istirahat, belum tambah sholat, belum tambah makan. Bisa sampai jam 5. Itu kalau ditambah istirahat ya. Nah, kalau misalkan nanti ada yang 8 menit, 7 menit, nanti bisa maju kembali. Nanti ketika ada presentasi tidak diperkenankan untuk melihat. Ibu dan Bapak bisa saling berbagi di ruang sebelah. Tanya dengan rekan yang lain, Anda metode apa yang pakai, model apa yang digunakan, inovasi apa yang didapat, ya. Jadi yang digali bisa saling bertukar pikiran di sana sehingga nanti tambah kaya pengalaman dan Bapak nanti ya. Jadi tolong jangan diganggu yang sedang tampil supaya bisa berkonsentrasi, juri juga bisa berkonsentrasi, nanti hasilnya maksimal. Itu Bu ya. Nanti ini sudah saya siapkan dari urut 1 sampai terakhir 3 rangkap untuk juri 1 rangkap. Itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari karya ini yaitu seperti kita tahu bahwa anak usia sekolah dasar antara 7 sampai dengan 12 tahun itu termasuk pada operasional konkret. Nah, di mana anak-anak ini senang untuk berkelompok, belajar bersama. Kemudian dari hasil analisis ini, anak itu sudah bisa berpikir logis. Namun kita harus letakkan benda konkret. Nah, pada saat pembelajaran matematika, anak ini tampak tidak banyak yang tidak suka karena itu sulit, entah itu membuat mereka bosan, menakutkan dan lain sebagainya. Nah, di sini saya berusaha untuk menjembatani agar pembelajaran ini bisa belajar menarik. Jadi matematika itu bisa belajar ini ke KKG kelas 1, kemudian ini ke paguyuban WA grup yang Kabayan 2. Ini saya buat video pembelajaran sudah diupload ke YouTube, kemudian di share. Hanya itu punya waktu 2 hari untuk mendesimulasikan. Karena apa Bu? Cuma 2 hari waktunya saya membuat ini. Jadi langkah selanjutnya saya menyebarkan ilmu ini yang belum pernah ada. Mengapa demikian belum pernah ada? Ini saya ingin guru-guru yang lain itu sekaligus ini memberi bekal untuk ke pelajaran yang lebih lanjut tentang aljabar sama geometri. Geometrinya yaitu tentang pengukuran waktu ya Pak ya. Nah ini belum pernah saya temukan. Ini ide dasar ini dari mana Bu? Ini ditemukan setelah saya meronce-ronce, oh ini ada benang. Kemudian saya diskusi dengan Bapak, kemudian dengan teman. Nah ini yang saya kemukakan, yang saya bisa berikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Karena dengan hanya menjiplak itu tidak dapat memberikan kreativitas ke anak, tidak belajar mandiri, kemudian tidak ada kreativitas. Terima kasih. Silakan pada Iwan untuk depannya.
Sekilas saja Bu, itu video cara pembuatan karya inovasi yang sudah saya buat. Selanjutnya ini ada gambar di sini medianya. Terus ketika gambar foto ketika siswa mengoperasikan atau melakukan kegiatan pembelajaran yang menggunakan media alat bantu berkarya sederhana ini. Kelebihan dan kekurangannya. Kenapa saya masukkan kelebihan dan kekurangan dari media ini? Karena mungkin sekaligus untuk menginspirasi guru-guru lain. Kalau misalkan media alat bantu berkarya sederhana ini ada kelebihan, ada juga kekurangannya. Kelebihannya, satu, dapat mempermudah proses berpikir siswa. Yang kedua, penggunaan tidak terlalu rumit. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi siswa dengan desain menarik. Yang keempat, mudah dibuat dengan alat dan bahan sederhana. Yang kelima, dapat dilakukan untuk latihan belajar di rumah. Sedangkan emang ada kekurangan juga Pak, Bu, di sini. Kekurangannya yaitu desain media cukup sulit sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Karena ini saya membuat ini ada mungkin sekitar hampir 4-5 hari gitu. Jadi kesimpulan hasil validasi penggunaan alat bantu berkarya sederhana ini, hasil yang diperoleh dari naskah yang saya buat, dari praktek dan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, mendapatkan hasil belajar siswa, yang kedua aktivitas siswa, yang ketiga hasil belajar siswa yang belum tuntas. Untuk hasil belajar siswa, ketika sebelum menggunakan alat bantu berkarya sederhana ini, persentasenya hanya sebesar 51,22%. Tetapi setelah menggunakan alat bantu berkarya sederhana ini, persentase hasil belajar siswa itu menjadi 87,80%. Sedangkan untuk aktivitas siswanya, sebelum menggunakan alat bantu berkarya sederhana ini, aktivitas siswa hanya sebesar 26,82%. Tetapi setelah menggunakan alat bantu berkarya sederhana ini, aktivitas siswa meningkat sangat tajam, sangat signifikan sekali menjadi 90,16%. Jadi sudah masuk kategori baik dan baik sekali. Sedangkan ada beberapa siswa, sebanyak 5 siswa yang menurut saya itu mendapat pembelajaran mendapatkan hasil yang kurang maksimal, di mana masih di bawah standar kriteria minimal. Makanya untuk penanganan 5 siswa ini saya lakukan penanganan kembali mengenai hal-hal yang belum mereka pahami terkait masalah, baik itu cara mengoperasikannya atau cara menggunakan alat peraga ini. Akhirnya sampailah itu hasil dari presentasi, hasil makalah, hasil karya inovasi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari Iya, terima kasih Pak Heri. Presentasinya sangat menarik sekali, apalagi dengan penggunaan alat peraga seperti ini. Saya mau, karena membuat alat peraga matematika itu bukan hal yang mudah. Harus berpikir yang betul-betul bagaimana supaya anak cara belajarnya supaya lebih menyenangkan. Kaitannya dengan yang pertanyaan saya itu aktivitas belajar berpaku. Yang keduanya, seberapa besar peningkatan persentase pembelajaran setelah menggunakan media papan berpaku? Tujuannya, peningkatan pembelajaran P5 setelah menggunakan media papan berpaku. Yang keduanya, peningkatan persentase pembelajaran setelah menggunakan media papan berpaku. Manfaatnya, bagi siswa tentunya dapat meningkatkan penguatan dan geser. Yang keduanya dapat meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiganya dapat meningkatkan dasar pengetahuan terhadap siswa. Manfaat bagi guru, tentunya semangat motivator dalam bidang pendidikan. Yang keduanya tentunya dapat meningkatkan media pembelajaran seperti media papan berpaku. Manfaat bagi sekolah, tentunya dapat meningkatkan pembelajaran P5. Yang keduanya dapat meningkatkan variasi model pembelajaran di masing-masing tema pembelajaran 5. Landasan teori inovasi pembelajaran. Menurut Budi Gunadi tahun 2008 bahwa pembelajaran itu menciptakan belajar yang nyaman dan kondusif. Hasil landasan teori, saya sendiri sebagai penulis melaksanakan pembelajaran pembuatan kain keset dengan menggunakan teknik sederhana dan menggunakan media papan berpaku. Hasil landasan teori,
keduanya, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketiganya, meningkatkan dasar pengetahuan terhadap siswa. Kesimpulannya, meningkatkan pembelajaran P5 setelah menggunakan media papan berpaku. Yang keduanya, meningkatkan presentasi pembelajaran P5 setelah menggunakan media papan berpaku. Dan Bapak tadi seperti Pak dalam pembuatan netizen, jadi berkelompok. Terus kegotong royongan, iya sama dilakukan secara berkelompok juga, iya. Ini kartu yang sudah random. Mereka memilih kartu ini. Setelah memilih kartu, saya kan mengocok dulu gini, mengocok dulu. Setelah dikocok, nanti saya taruh di meja kelompok tersebut masing-masing berjumlah 5. Nah, anak yang sudah anak siap-siap pasti, anak siap-siap untuk mengambil kartu atau peran mana yang akan mereka inginkan atau mereka mainkan. Setelah mengambil, misalkan sudah sesuai keinginan, nah biasanya kan anak-anak kan suka warna apa, mereka sesuai keinginannya mengambil warna. Kemudian setelah mengambil warna, mereka hanya dapat peran misalkan ya ini ataupun Siti. Nah setelah itu saya memberikan naskah drama itu ya selama untuk dihafalkan selama 10 menit. Nah untuk 10 menit kalau sudah hafal semuanya, kelompok mana yang sudah beres, silakan maju ke depan dan saya mengalunkan kepada siswa tersebut, agar memainkan peran tokoh sesuai dengan kartu flashcard yang mereka dapat. Nah, setelah ini kan dia temannya nggak bingung juga. Misalkan supaya menghafal nama setelah misalkan peran Benny, akhirnya peran Siti, jadinya nggak terlalu bingung untuk berkomunikasinya lagi. Nah, setelah memainkan peran ini, kemudian saya explaining itu adalah tebak gambar Bu. Misalnya gini, ini dua orang bermain, misalkan saya misalkan di situ Siti, misalkan ini gambarnya si Siti, pakai hijab misalkan kayak gitu, orangnya setiap kawan Siti, ya itu misalkan tebak gambar ya. Nah kemudian pada kegiatan penutupnya, penilaian kemampuan berbicara itu, saya menilai hampir ya Bu, itunya format penilaiannya, bagaimana kelancarannya, intonasinya, ya, supaya anak-anak dapat menerima pembelajaran matematika yang saya sampaikan. Dan yang selanjutnya itu fungsi kognitif, yaitu siswa belajar melalui media pembelajaran. Nah, dengan tadi melalui menggunakan media kardus dan tutup botol bekas. Next. Nah, selanjutnya media kardus dan tutup botol bekas ini sangat mudah didapat sekali dan sangat terjangkau Bapak Ibu. Barang bekas tersebut kadangkala jika sama pemiliknya sudah tidak digunakan, sudah tidak bermanfaat, pasti akan dibuang ya Bapak Ibu. Nah makanya itu di sini ada manfaat botol bekas dan tutup botol bekas ini menjadi media pembelajaran. Yang pertama itu mengurangi pencemaran lingkungan. Yang kedua itu meningkatkan kreativitas anak, Ibu. Dan selanjutnya dalam pembuatan media pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, media pembelajaran hendaknya multiguna. Dan kedua, bahan mudah didapat di lingkungan sekitar. Nah, apalagi kardus dan tutup botol bekas itu sangat banyak. Kita bisa cari di lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Terus tidak menggunakan bahan yang berbahaya bagi anak. Terus dapat menimbulkan kreativitas dan dapat dimainkan sehingga dapat menimbulkan kesenangan bagi anak-anak kelas 1. Yang selanjutnya dibuat sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Makanya itu saya membuat alat media seperti ini karena sangat mudah didapat bahannya dan sangat mudah dibuat ya Bu ya alat medianya. Next. Nah, selanjutnya ada hasil belajar matematika. Di sini ada pengertian hasil belajar. Hasil belajar itu merupakan dampak dari proses belajar mengajar yang terjadi karena
Hasil belajar akan tercapai dengan baik jika proses belajarnya dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya ada indikator hasil belajar. Nah, apabila proses pembelajaran daya serap siswa terhadap materi belajar yang telah disampaikan dapat dikuasai dengan baik, maka memiliki nilai yang baik. Next. Nah, selanjutnya itu 4 bawah. Bawah. Lanjut yang ini aja. Nah, langsung ke sini aja ya Bu ya. Di sini ada aplikasi praktis Bu. Di dalam aplikasi praktis ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap masukan. Tahap masukan ini adalah tahap di mana kita tahap masukan ini dapat dikatakan juga sebagai tahap persiapan. Nah, contohnya di sini ada gambar. Anak-anak mencari barang-barang bekas kardus ya. Mereka berkolaborasi, berpikir tingkat tinggi atau berkreasi. Mereka mencari bagaimana supaya Rubik yang saya acak ini, Rubik yang sudah saya acak ini, mereka rangkai menjadi sebuah Rubik yang berbentuk 6 sisi supaya mendapatkan nama-nama malaikat dan tugasnya secara utuh. Jadi dengan permainan ini anak sangat antusias gitu Bu. Dengan begitu kita memperlihatkan media ini, anak sudah penasaran gitu Bu ya, penasaran ingin memainkannya. Nah, dari situ anak mencoba memainkan mainan ini karena ide dasarnya pun saya mendapatkan inovasi ini dari anak-anak yang membeli mainan Rubik di penjual mainan di depan sekolah saya. Mereka Rubiknya kecil Bu ya, yang 9x9 itu. Dari situ kata saya, ini sedang apa? Mereka sedang asik memainkan Rubik ini Bu ya, mengasah otak mereka supaya kubus-kubus yang acak ini menjadi sebuah kubus dengan 6 sisi yang sama. Nah, dari situ kata saya, ini apa salahnya saya terapkan ke dalam media pembelajaran, yaitu untuk mengenal nama-nama malaikat beserta tugasnya. Dalam aplikasinya, ya tadi mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, sehingga mereka menemukan sendiri dan mereka mempresentasikannya ke depan siapa yang lebih cepat memainkan permainan ini dan dengan tepat menyusunnya, maka mereka itulah pemenangnya gitu. Dan saya tidak belajar sehingga minat mereka mengikuti pembelajaran itu diharapkan dapat meningkat. Yang ketiga, profil belajar murid bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar sesuai dengan gaya berpikir, gaya belajar, dan lain-lain. Kesiapan belajar adalah kapasitas untuk mempelajari materi baru, sebuah tugas untuk mempertimbangkan tingkat kesiapan murid keluar dari zona nyaman mereka, tetapi tidak keluar dari tujuan pembelajaran di awal. Minat murid adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketika kita melaksanakan pembelajaran, minat murid itu harus kita tenangkan terlebih dahulu. Minat murid itu cenderung ke arah mana, sehingga kita bisa menyesuaikan pembelajaran yang akan kita sampaikan dengan minat murid tersebut. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk menarik minat murid, diantaranya ada ya Pak. Terus profil belajar murid merupakan pendekatan tentang apa yang disukai murid untuk belajar yang dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Menentukan kebutuhan belajar murid. Yang pertama, di awal pembentukan kebutuhan ini saya menyebarkan angket tentang kebutuhan belajar murid. Poin-poinnya ada Ini sangat cocok dengan dunia anak. Permainan sangat cocok dengan anak. Kalau anak sudah berbicara game, kita pasti kalah, Bu. Ya. Nah, menurut Novianto, game interaktif adalah permainan kreatif yang berkaitan dengan hiburan,
ketangkasan dan pendidikan interaktif. Nah sekarang PR-nya adalah kita mencari sebuah game interaktif yang bisa dilaksanakan atau bisa diterapkan di dunia pendidikan. Kita cari sebuah game tapi bisa memotivasi anak. Nah salah satunya adalah dengan Quizizzer ini Bu. Ya, Quizizzer adalah sebuah game online di platform pembelajaran yang digunakan dengan format race dan ular tangga. Kenapa saya sangat condong dengan Quizizzer ini? Karena Quizizzer ini gamenya lumayan sederhana tapi menarik. Siapa yang tidak tahu game ular tangga, siapa yang nggak tahu game balapan, pasti anak tahu. Dan yang selanjutnya adalah Quizizzer ini bisa dijalankan di handphone. Jadi bagi sekolah yang tidak punya Chromebook, hanya punya satu laptop juga dibawa sama operator, ini bisa diterapkan karena laptopnya bisa cukup satu. Terus selanjutnya adalah Quizizzer ini fiturnya lengkap Bu, sangat lengkap. Yang pertama adalah alokasi waktu, kita bisa menentukan oleh alokasi waktu berapa menit atau berapa jam di situ. Terus selanjutnya fitur soalnya lengkap, kita bisa memasukkan soal itu berdasarkan video, berdasarkan gambar, berdasarkan suara, atau bahkan di situ ada jenis soalnya, bisa multiple choice, bisa Q&A, benar atau salah, bisa jawaban singkat. Ya ini lengkap Bu. Dan ini juga saya yakin ketika diterapkan ke sesama guru, sudah ada penelitiannya 85% guru bisa melakukan ini, menyusun Quizizzer. Setelah itu dengan Quizizzer ini berharap bahwa hasil belajar anak itu akan baik. Yang menurut Nana ya hasil belajar adalah kemampuan siswa setelah menerima pengalaman belajar. Nah ini pengalamannya di sini Bu. Jadi ketika anak pengalamannya dengan Quizizzer melekat, motivasinya tinggi, insya Allah hasil belajarnya juga dia naik. Nah, untuk melakukan Quizizzer kita ada harus ada beberapa. Kayaknya untuk zaman sekarang itu anak itu senangnya bermain game. Maka sebagai guru yang bertugas di dalam kelas itu sebagai fasilitator, motivator, inspirator harus memberikan pelayanan yang baik sehingga matematika itu menjadi sangat mudah jika sudah mengerti trik dan konsepnya. Dewan Juri yang terhormat, saya berupaya menemukan solusi bagaimana meningkatkan motivasi belajar pada matematika, yaitu dengan Ludo Matematika Mengasihkan. Dengan jurusan tujuannya ingin mengetahui bagaimana penerapan Ludo Matematika untuk meningkatkan motivasi belajar, yang kedua untuk meningkatkan hasil belajar, sehingga di kelas 5 SDN Kadomas 4 pada materi bangun kubus, volume bangun kubus. Adapun landasan teorinya yang masuk ke dalam karya Inobel ini yaitu media pembelajaran. Artinya media itu peralatan fisik yang didesain secara terencana dan sistematis untuk menyampaikan pesan-pesan pembelajaran sehingga tercipta kondisi belajar yang efektif dan efisien. Belajar dengan media letikan, menurut para ahli yang berasal dari Belanda, beliau bernama Johan Huijens mengatakan dalam bukunya Homo Ludens, manusia itu makhluk bermain dan makhluk yang menciptakan permainan. Menurut para ahli, menurut salah satu psikolog perempuan Indonesia bernama Elisman mengatakan ada 3 cara penyampaian yang efektif kepada anak, yaitu dengan cara bermain, kedua dengan bercerita, dan ketiga dengan bernyanyi. Untuk itu saya berinovasi menggunakan pembelajaran dengan berbasis lesson game atau permainan. Motivasi belajar menurut para ahli saya simpulkan yaitu kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan belajar sehingga terdorong hasrat belajar yang ingin mencapai prestasi sebaik mungkin. Hasil inovasi yang relevan yang telah dilakukan yaitu di tahun 2020 menggunakan metode McMatch, di mana kekuatan dari metode ini pada kartu-kartu yang dipasangkan.
juga kartu domino, dan selanjutnya ide dasarnya berasal dari peserta didik. Saya sebagai guru kelas 5 meminta izin kepada orang tua untuk anaknya membawa HP di sekolah. Ketika itu kita belajar link Pusmenjan untuk mencari soal-soal literasi dan numerasi untuk AKM. Dan salah satunya juga untuk belajar puisi. Setelah istirahat, saya masih mendapatkan anak sedang bermain HP. Saya was-was, apa yang sedang dilihat mereka? Ternyata mereka itu sedang bermain ludo. Oh, setelah tanya jawab, berarti saya ingin berinovasi menggunakan kesukaan anak, yaitu bermain ludo. Rancangannya dimulai dari pembuatan pertama itu menginformasikan kepada siswa membawa gunting, kertas ya. Kemudian saya membawa contoh dadu. Ini cara mencari palu kubus yang dekat dengan siswa, yaitu dengan membuat dadu. Dimulai dari cara yang tersederhana, yaitu dengan jaring-jaring kubus, kemudian sisi-sisinya digunting, lalu dilengkapi dengan selotip. Hari kedua, setelah saya menjelaskan tentang volume kubus itu, berarti panjang kali lebar dan kali tinggi. Ya, alhamdulillah. Dilanjutkan hari kedua itu membuat papan nutikan. Setelah anak-anak mengerti, dilanjutkan membuat nutikan ini. Dan di hari ketiga saya memberikan pembelajaran yang berkaitan dengan menjadi rekomendasi atau bisa menjadi salah satu cara untuk guru-guru memanfaatkan crossword puzzle ini. Di antaranya website yang saya gunakan ada Tools for Educator, juga Crossword Labs. Sebenarnya masih banyak website-website untuk membuat crossword puzzle. Dibandingkan kita harus membuat tabel satu-satu, banyak juga website yang menyediakan itu. Tapi saya merekomendasikan dua ini. Kemudian pelaksanaannya seperti biasa, ada kegiatan awal, kemudian saya memberikan petunjuk pengisian crossword puzzle. Selanjutnya itu penutup. Yang pertama saya memberikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan yang berupa crossword itu. Kemudian saya refleksikan dan saya berikan evaluasi berupa tulisan. Selanjutnya, nah, pada saat proses pelaksanaan terlihat antusias dari peserta didik berbeda. Yang tadinya monoton kelasnya, ketika digunakan crossword puzzle ini anak-anak lebih antusias. Dan kebetulan memang saya ingin mencoba menerapkan diferensiasi pada pembelajaran di kelas 2 ini. Jadi saya mengelompokkannya dari kelompok anak-anak yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi untuk pengisiannya anak bisa lebih menyatu dengan kelompoknya masing-masing karena mempunyai bakat dan minat yang sama. Selanjutnya, nah ini bentuk contoh crossword puzzle yang saya buat juga dari Tools for Educator. Jadi di sini ada gambarnya. Biasanya kalau untuk crossword puzzle itu biasa kotak-kotak saja. Tapi karena saya gunakan untuk di kelas 2, saya modifikasi, saya variasikan dengan gambar-gambar. Memang kalau untuk Tools for Educator ini pilihannya hanya bahasa Inggris. Jadi itu tantangan untuk guru, bisa belajar, bisa memahami pilihan-pilihan yang ada di website tersebut. Tapi insya Allah ini juga bisa menjadi rekomendasi juga. Kemudian, nah dari penerapan strategi pembelajaran yang saya laksanakan terdapat untuk menentukan soal seperti itu. Begitulah yang bisa saya paparkan dengan tabel pertama ini. Berikutnya adalah data hasil aplikasi. Di sini menggunakan materi tama atau tabel bilangan prima ini hasilnya meningkat. Alhamdulillah Ibu Bapak ya, hasil belajar siswa terutama matematika menjadi 88%. Yang tadinya dari awal kalian 1 sampai 10, walaupun saya tahu pastinya mereka sudah hafal di kelas 4, apalagi syarat untuk masuk
naik ke kelas 5 itu harus hafal perkalian. Cuman karena memang saya melakukan pendekatan ke orang tua, mereka mengeluhnya, Bu, karena banyakkan libur, Bu, zaman Covid. Jadi mereka anak-anak yang sudah hafal jadi lupa lagi seperti itu. Jadi ini menggunakan warna-warni seperti ini hanya mengingatkan saja ke anak. Di sini dari pembagian perkalian dan pembagian. Tadi saya seperti bilang ucapan tadi di sini ada APK perkalian. Sedangkan kalau misalkan menggunakan form faktor itu kita menggunakan materi pembagian, Ibu Bapak ya, sehingga anak-anak dilatih selain menghafal yang namanya bilangan prima, anak juga akan melatih kecepatan dalam melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian. Di sini berikutnya ini adalah hasil yang sudah saya destinasikan dengan kakak kelas 5. Kebetulan pada saat itu membahas, saya coba menjelaskan. Di sini juga ada saran-sarannya bagi guru adalah salah satu cara memotivasi dan meningkatkan keterampilan siswa dalam perkalian dan pembagian serta mampu penerapan bilangan prima dalam kehidupan sehari-hari. Karena matematika kalau misalkan anak sudah lulus diharapkan dapat melakukan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari berikutnya. Di sini juga bagi kegiatan pembelajaran menciptakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Dan bagi sekolah adalah salah satu menjadi bahan referensi dalam pembelajaran MPB KPK terutama di kelas 5 SD. Ini adalah salah satu testimoni dari Ibu Kepala dan salah satu guru kelas 6. Kenapa lupa? Mana Pak? Slide terakhir Pak. Ini ya? Iya. Dari belakang. Iya Pak. Klik sedikit. Nah, bawah tuh, bawah kan. Ini yang saya gunakan di kelas, ukurannya lebih besar Ibu Bapak, karena kalau misalkan yang besar saya pikir saya merasa agak sedikit ya mengganggu, mungkin saya lebih buat yang lebih kecil lagi seperti itu. Nah ini adalah mohon maaf hasil inovasi pembelajaran, kemudian saya diseminasikan kepada ibu dan bapak guru di sekolah dengan maksud menjadi referensi agar bisa diterapkan kembali di kelas-kelas lain, khususnya kelas 4, 5, dan 6. Dari hasil belajar pemanfaatan Woodwall bisa kita lihat, saya menggunakan penilaian rubrik dengan predikat BB belum berkembang, MB masih berkembang, BSH berkembang sesuai harapan. Di sini bisa kita lihat sebelum menggunakan Woodwall, yang belum berkembang laki-laki berjumlah 13, perempuan 12. Masih berkembang laki-laki 5 orang, perempuan 7 orang. Berkembang sesuai harapan, laki-laki 1, perempuan 1. Setelah menggunakan media Woodwall, bisa kita lihat kategori anak yang belum berkembang. Ada 3 orang laki-laki yang belum berkembang, Bu. Ini kendalanya membaca masih terbata-bata, Bu. Berikutnya masih berkembang perempuan, mohon maaf, laki-laki 1, perempuan 5. Berkembang sesuai harapan, laki-laki 13, perempuan 14. Terlihat dari hasil belajar siswa dan media yang digunakan, media Woodwall. Kolom berikutnya kita kembali ke pembagian, bahwa yang sudah tadi 5 dikali 2 hasilnya 10. Sekarang ke pembagian, karena pembagian itu
10 dibagi 2. Akhirnya di sini ada 10 dibagi 2 dikurang 10, 2, 2, 2 sampai dipegang jumlah angka yang batang setik ini sejumlah 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari jumlah setik angka 10 bisa dikurang 2, angka akan habis. Kita masukkan ke dalam kotak pengurang. 1, 2, 3, 4, 5. Bahwa 10 dibagi 2 itu hasilnya 5. Kita ambilkan masuk ke siswa yang kurang mampu atau kurang bisa menjumlahkan, siswa yang tidak bisa menjumlahkan dan mengurangkan. Masukkan lagi ke angka terakhir di sini. Ambil 2, 2. Langsung 1, 2, 1, 2 sampai menemukan angka ke 10. Nah, di sini ada menjumlahkannya 10 dibagi 2 hasilnya 5. Anak-anak akan mencari jawaban di sini bahwa 10 dibagi 2 hasilnya 5. Itulah pemaparan bagi siswa kelas 3. Alhamdulillah sudah saya terapkan kepada siswa semangat dan bisa untuk memberikan kepada rekan-rekan kerja di sekolah. Sudah diterapkan, ada hasilnya. Ini anak-anak belajar di kelas menggunakan kopergi. Kopergi itu konsep perkalian dan pembagian. Mari kita simak bersama-sama di dalam kelas. Anak berkelompok satu persatu ke depan mengerjakan hasil menggunakan kopergi ini. Selanjutnya yaitu untuk memaparkan kepada rekan kerja yaitu Bu Leli testimoninya dari kelas perwakilan 2C. Nah, ini kita mendengarkan bersama-sama. Di sini guru menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga ini ya, berkaitan dengan materi pembelajaran, bagaimana cara menggunakannya. Kemudian nanti anak-anak akan mencoba maju ke depan. Siapa yang boleh maju ke depan, nanti di situ anak membuat game seperti pimpa. Jadi nanti dari yang berbeda ininya, misalkan pimpa nanti maju ke depan. Kemudian nanti di depan siswa akan mendapatkan satu kotak tantangan di mana kotak ini berisi kartu-kartu pertanyaan. Jadi kartu pertanyaan ini bisa dibuat oleh guru ataupun siswa. Kemudian nanti siswa akan menjawab kotak tantangan ini dengan menggunakan alat peraga. Kemudian setelah itu karena ada 6 kelompok dalam pembelajaran, saya membagi menjadi 3 tim. Dari 3 tim itu nanti anak-anak akan dibantu LKPD untuk membuat satu karya. Nanti di situ anak-anak juga akan melakukan games kaki belakang. Jadi dibantu oleh LKPD, di situ nanti ada soal yang dikerjakan secara berkelompok. Kemudian adapun hasil ataupun data yang diperoleh, ini saya peroleh dari tes tertulis. Untuk ketuntasan hasil belajarnya ini ada sebelum menggunakan alat peraga dan sesudah menggunakan alat peraga. Jadi ada peningkatan untuk ketuntasannya dan ada penurunan juga untuk yang tidak tuntas. Kemudian untuk aktivitasnya, saya memperoleh data ini melalui observasi. Di naskah tersebut saya masukkan aspek-aspek yang perlu diamati, indikator-indikatornya. Nah, di sini terlihat perbedaan antara sebelum menggunakan dengan setelah menggunakan. Kesimpulan dari pemanfaatan alat peraga step 4 ini, pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga step 4 dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5. Terlihat dari adanya peningkatan persentase keterkaitan siswa atau laut.
Lalu di sini adalah sebuah pegunungan. Lalu saya menjelaskan tahapan-tahapan siklus air. Tahapan yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi itu penguapan air yang dari air laut, uap airnya menuju ke atmosfer. Kenapa? Karena dari pemanasan matahari. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah Saya potong menunjukkan gambar uapnya ini karena apa? dari pemanasan matahari. Jadi karena panasnya matahari, ya. Ya. Nggak dijelaskan bentuk uapnya seperti apa yang naik ke atas gitu nggak? Enggak. Iya. Karena yang ininya aja. Iya. Penjelasannya. Ya, terus? Yang kedua adalah transpirasi. Transpirasi itu sama dengan penguapan, tapi penguapan dihasilkan dari pepohonan atau tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah kondensasi. Kondensasi ini penggumpalan uap air yang ada di atmosfer lama-kelamaan akan menjadi berat lalu menjadikan sebuah awan. Anda tarik. Iya. Agar tidak bosan istilahnya gitu kan. Saya lah memadu-padankan dengan papan penyelam ini. Jadi saya padu-padankan pada saat supervisi kemarin saya tidak memakai ini. Saya hanya menggunakan pelupas singkong ini dan mereka saya tugaskan untuk membawa pelupas singkong yang aslinya. Karena saya ingin mengenalkan juga bahwa ini loh pelupas singkong yang ada di sekitar rumah kalian yang bisa dimanfaatkan sebagai alat bermain juga, tetapi juga sebagai alat berhidup juga, sangat sederhana, murah, meriah gitu kan. Nah, ini saya menyuruh kepada mereka untuk membawa 2 karakter warna dari pelupas singkong ini. Gitu. Karena dalam karakter pelupas singkong itu ada 3 ya Pak. Hijau yang masih muda, kemudian yang agak kuning, kemudian ada yang coklat. Nah, kenapa saya pakai 2 ini? Filosofinya adalah yang hijau ini adalah muda. Kemudian yang muda ini saya simbolkan untuk bilangan satuan. Karena dia lebih muda gitu kan, identiknya berarti muda itu berarti sedikit bilangan ya. Yang kuning ini saya ambil filosofinya dari usianya yang sudah agak tua atau dewasa gitu. Meninggalin ke abe ya. Saya simpulkan dengan bilangan puluhan gitu. Nah, saat itu sebelum mereka mengaplikasikan pelupas singkong ini masih bingung Bu untuk apa gitu. Nah, jadi kalian harus bisa membedakan dulu bahwa ini adalah simbol untuk satuan dan ini adalah simbol untuk puluhan. Nanti baru kalian akan paham dengan cara kerja penjumlahan itu sendiri gitu. Nah, boleh saya langsung ke sini? Iya. Di sini saya membuat kelapa singkong biruannya ibaratnya ya, untuk lebih estetik aja. Ini dasarnya Bapak, saya menggabungkan 2 metode pembelajaran, yaitu metode kolaborasi dan metode kompetisi. Sebenarnya metode kolaborasi ini sudah sangat umum dan secara sadar atau tidak kita sering menggunakan. Hanya saya di sini menggabungkan dengan kompetisi agar menciptakan pembelajaran anak bisa memecahkan masalah tepat waktu. Rancangan pembelajaran menggunakan metode ini saya ada 3 tahap Pak. Yang pertama adalah tahap persiapan, yang kedua tahap pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga tahap akhir mengkomunikasikan. Pada tahap persiapan ini guru bersama siswa membentuk kelompok belajar. Pada tahap ini Bapak dan Ibu, keterampilan guru dalam membentuk kelompok belajar sangat menentukan. Karena kita harus bisa menciptakan kelompok belajar yang dinamis. Artinya bersatu, untuk aing-aingan ada yang kerja, ada yang tidak. Seperti itu. Jadi seorang guru harus pintar, dia menggunakan atau merancang harus bagaimana nih. Sedangkan kita tidak boleh otoriter. Tidak boleh kita harus seenaknya kita menentukan kelompok. Kita bisa menggunakan dinamika kelompok, boleh menggunakan angka bilangan genap, boleh menggunakan permainan angka, boleh menggunakan apa saja kreativitas kita. Pada tahap pembelajaran, kita harus berperan aktif sebagai motivator, sarana, bukan sebagai
pengajar ya Bu, tapi sebagai motivator. Gimana kita caranya anak harus bisa membagi tugas secara efektif. Jangan sampai ada anak yang jawabannya adalah permainan jigsaw puzzle. B. Rancangan cara inovasi pembelajaran. Langkah-langkah membuat puzzle sebagai berikut. A. Mempersiapkan gambar puzzle. 1. Pilih gambar atau desain. Sediakan gambar petasia digunakan sebagai gambar puzzle. 2. Memilih alat puzzle. Pilih kardus kertas berkualitas yang sudah tidak digunakan. 3. Kumpulkan alat-alat dan bahannya, kardus, kertas selepen, kertas origami, gunting, trimlet, paku, cutter, penggaris, pensil, perekat, lem pok, lem bakar, titek, gambar petasia. 4. Tempelkan gambar pada alas. Letakkan alas dan oleskan lem pada alas dan ratakan ke seluruh permukaan. Tempelkan gambar pada alas. Gunakan jari untuk menggesernya sampai gambar lurus dan berada di tengah. B. Membuat puzzle. Potong garis puzzle dengan menggunakan pisau atau cutter atau gunting. Buat kotak-kotak. Balik puzzle dengan posisikan gambar di bagian bawah. Pakai penggaris untuk menandai dan menggambar kotak-kotak ukuran dapat. Dalam ini saya dibantu teman sejawat dan kepala sekolah ya, sebagai penilai. Tantangan aksi yang kedua itu menggunakan mode pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan pembelajaran. Saya memakai model pembelajaran PBL, program based learning, karena saya rasa model PBL ini bisa meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran. Yang akhirnya refleksinya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatnya juga pemahaman dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Selesai? Sudah. Ya, silakan. Mungkin kalau mau lihat Google Sheet saya Pak? Harus. Harus. Jangan mungkin. Bukan mungkin lagi, bukan ini Pak. Mungkin. Baru 2 menit. Perlu masih ada waktu dulu, tenang dulu. Dan membantu keterkaitan hidup di luar sekolah. Kemudian menyediakan peluang unik karena pendidik membangun hubungan dengan peserta didik sebagai fasilitator. Menyediakan kesempatan untuk membangun hubungan dengan komunitas yang besar. Yang terakhir, membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang ada. Kemudian kekurangannya yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, ada kemungkinan peserta didik ada yang kurang aktif dalam kerja kelompok, sehingga dikhawatirkan peserta didik tidak bisa memahami topik secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu refleksi dampak dan hasil. Dampaknya yaitu penggunaan media PowerPoint interaktif dan pembuatan perangkat pembelajaran inovatif menjadi pengalaman baru bagi praktikan dan penggunaan model PJBL melalui pendekatan saintifik dan metode simulasi menjadikan peserta didik lebih aktif, percaya diri dan antusias dalam pembelajaran. Adapun hasilnya adalah dapat dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan serta keaktifan dan rasa percaya diri peserta didik saat mensimulasikan bermain peran di depan kelas bersama teman kelompoknya. Ini ada hasilnya Ibu, Bapak. Hasil dari video dari siswa, kemudian saya saya satukan itu ke dalam satu video. Silakan. Ada tayangannya Pak, ada waktu kurang 3 menit ya. Dengan orang tua melakukan kegiatan literasi di rumah. Jadi kegiatan literasinya tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi ada tindak lanjut ketika di rumah. Nah ini hasil dari target membaca yang dituliskan oleh siswa. Nah kemudian hasil aplikasinya bagaimana? Nah ini adalah rekapitulasi hasil monitoring program Ramaca. Jadi setiap minggu, setiap hari Rabu, guru memonitoring hasil dari program Ramaca, memonitoring atau menilai dari tabel target baca yang telah diisi oleh siswa. Nah di sini bisa dilihat setiap pekannya mengalami peningkatan. Pekan pertama 64%. Tentunya hal ini belum mencapai target karena masih kurang dari harapan. Kemudian
mencapai target 82%. Nah, kemudian pada pekan ketiga mencapai target yang diharapkan yaitu mencapai 96%. Kemudian ini rekapannya. Tadi sebelum dilakukan implementasi program Remaja, minat baca siswa hanya mencapai 42,9%. Kemudian pada pekan ke-1 64%, pada pekan kedua 82%, pada pekan ketiga 96%. Nah, selain dari hasil monitoring tadi, guru juga menyebarkan angket kepada siswa, yaitu angket ini disebarkan kepada siswa pasca penerapan perpustakaan digital. Dari hasil angket tersebut bisa dilihat di tabel 3.4 halaman 28 lebih jelasnya, diperoleh nilai 1046. Kemudian dipresentasikan memperoleh hasil 93,4. Nah, setelah itu kalau misalkan, nah hadiah ini jangan disimpan di tengah-tengah. Karena apa? Karena siswa pintar, Pak. Kalau misalkan menggelindingkannya dengan pelan-pelan, maka akan terlalu banyak siswa yang mendapatkan hadiah. Bukan masalah tekor, Pak. Masalahnya pertanyaannya itu nanti tidak tersampaikan. Rombokan. Nah, itu cara permainan cara permainan rolling battles. Di sini Pak ada video. Nah, ini ada pada saat anak sudah mengerjakan tes, maka nilainya itu langsung ada. Efektif. Kenapa efektif? Karena tidak memakan banyak waktu dan anak-anak pada saat itu benar-benar mengerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kekurangannya tergantung jaringan internet dan tergantung HP atau laptopnya. Proses penemuan dan pembaharuan. Inovasi yang saya pakai pada penelitian itu yaitu aplikasi Quizizz. Quizizz sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan untuk mewujudkan pembelajaran inovatif. Pada saat ini, siswa lebih menyukai pembelajaran IT daripada menggunakan pembelajaran yang konvensional, sehingga pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Quizizz juga dapat digunakan dalam ada desain media, yaitu peraga ini ya. Ini terbuat dari kayu. Boleh juga menggunakan styrofoam, tapi untuk lebih awet saya menggunakan kayu. Ada kotak-kotak kecilnya, dikasih nomor dan di belakangnya dikasih warna. Itu implementasinya nanti dilihat dari menggunakannya tadi seperti itu. Evaluasinya itu dilihat dari respon menggunakan observasi dan tes. Jadi maaf ini tidak ada validasi media ya, expert tidak ada judges media karena benar-benar sederhana. Kemudian dari hasil belajarnya setelah dianalisis yang tadinya ada yang tidak tuntas, kemudian setelah menggunakan media belajar media Van Tinker menjadi 100% tuntas, dan responnya juga menyatakan ada ketertarikan, perasaan menyenangkan, dan kepraktisan. Kesimpulan dari penelitian saya adalah terdapat respon peserta didik dengan predikat tinggi, artinya penggunaan media. Intinya Ibu Bapak terima kasih atas semuanya pendukung acara ini, lomba ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan nanti setelah maghrib bisa ditunggu di alun-alun ya. Karena ini adalah amanah, kalau tidak disampaikan saya berdosa ya. Lepas dari sampai dan tidak ya bagian SN. Mungkin sekalian ditutup ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, perlombaan inovasi pembelajaran guru sekolah dasar tingkat kecamatan Pandeglang tahun 2023 saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya belum peras asam, harapan 3 ini tidak bisa diganggu-gugat ya, sudah full. Walaupun ada yang protes,
silakan protes datang ke saya. Harapan 3 yaitu dengan peserta nomor 5 atas nama Siti Fauzia Pandeglang 9 dengan jumlah nilai 249. Harapan 2 nomor peserta 8 atas nama Lelung yaitu Yadomat Supa dengan jumlah nilai 252. Harapan 3 Harapan 1 berarti nggak ngantuk. Harapan 1 yaitu dengan nomor peserta 7 yaitu nama Sunarta. Ya, kalau karena Pandeglang saya ganti dengan Sunarta. Pandeglang 11 dengan nominal 255. Walaupun orangnya diam aja pura-pura tidak mendengar. Ya nanti uang pembinaannya saya kasih ke yang lain. Ya sekarang ya saya akan lihat orangnya, kalau tidak ada saya kasihkan kepada kapten ini karena dia dari Serang. Juara 3 yaitu nomor undian. Mana yang kepala sekolahnya? Sawer gerang. Penyawer ulah naik di dulu kedai. Punten, ngerijan. Oke ya. Juara 3 yaitu nomor undian 20 dengan nama peserta Eka Cahya SD Pandeglang 3. Jumlah nilai 257. Oke, nanti tenang Bu Eka akan diberi apa? Iya. Sekarang juara kedua dengan nomor peserta. Aduh, sahayanya bingung ya, lo bantuin lupa hapus. Dengan nomor peserta 12 atas nama Ia Samsia Pandeglang 4 dengan jumlah 258. Iya, sekarang 3.000 juara ke-1. Jadi malam mingguan. Iya. Juara ke-1. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Bikin penasaran. Iya, siapa ya? Hitung dulu. 1, 2, 3. Juara 1 yaitu atas nama Heri Sumali dari Pandeglang 5 dengan jumlah 261. Itulah pemenang-pemenang. Mohon untuk ke depan karena akan mengambil hadiah, menerima hadiah. Kalau tidak ada tidak ke depan, saya itu mendapatkan trofi kemudian juga uang pembinaan selanjutnya untuk penyerahan piala dan uang pembinaan di Pandeglang. Sebelum apa 5 ya? 5. Saya sendiri. Selamat. Mudah-mudahan jadi motivasi tidak besar, tapi yang besar dalam perjuangannya. Nominalnya Bu. Nominalnya kelihatan. Nominalnya dedikasikan demi nama baik diri juga demi nama baik sekolah dan insya Allah prestasi ini pada bulan 4 dengan nomor undian 12. Selamat. Malam naon? Nanti doa dan sami. Untuk juara ketiga dan keempat, saya mohon maaf kepada Ibu Pengawas untuk memberikannya. Juara ketiga diraih oleh Ibu Eka Swastika dari SD Negeri Pandeglang dari SD Negeri Pandeglang 3. Segitu apa? Segitu juga hafal. Selamat Eka. Selain bisa menyanyi, dia juga anggota juga pandai dalam hal
inovasi pembelajaran di kelasnya tadi. Saya tertarik sekali dengan pemaparannya yang luar biasa. Iya, saya lihat tadi. Bapak kemana tadi? Nah, ini siapa? Ini Bapak Sunardi dari SD Pandeglang 11 sebagai pemenang juara harapan pertama. Selamat Pak Nardi, jauh dari. Ya, untuk juara yang ke-5 dan ke-6 dipersilakan kepada Bapak Dr. Kiki Budiana untuk memberikannya kepada juara harapan 2 dan harapan 3. Juara harapan 2 diraih oleh Ibu Nurul Kustini dari SD Negeri Kadomas 4, kalau tidak salah. Benar kan? Iya. Yang terakhir sebagai pemenang harapan 3, Ibu Siti Fauzia dari SD Negeri Pandeglang 9. Tidak ada salah yang berbahagia. Jangan biarkan saya tidak bahagia. Terima kasih Bu Fauzia dan semuanya atas perjuangannya sehingga mencapai titik ini. Mudah-mudahan dengan adanya lomba Inobel ini diharapkan ke depannya Bapak Ibu bisa meningkatkan kualitas diri sendiri. Inobel Kecamatan Pandeglang tahun 2023 Sukses!